Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang menceritakan tentang pilot yang sangat handal dalam mengemudikan pesawat, sehingga banyak orang-orang penting yang ingin mengontraknya untuk melakukan misi-misi rahasia ke berbagai negara. Dan inilah American Made. Film berlatar belakang pada tahun 1978. Terlihat seorang pilot maskapai penerbangan Transworld Airlines atau disingkat TWA bernama Barry Seal dan temannya sedang menerbangkan pesawat. Namun entah mengapa, mungkin sedang jenuh atau butuh hiburan, Barry tiba-tiba mematikan sistem autopilot yang menyebabkan guncangan pada pesawat. Hal itu membuat para penumpang kaget dan mengira terjadi sesuatu. Tapi Barry malah tersenyum setelah melakukan itu. Setelah bekerja, dia pulang ke rumahnya di Louisiana, Amerika Serikat. Barry tinggal bersama istrinya yang bernama Lucy dan anaknya. Pada keesokan harinya selepas pulang kerja, Barry tak langsung pulang, tapi dia bersantai terlebih dahulu di sebuah bar. Ketika sedang asik minum, dia dihampiri oleh seseorang. Barry awalnya kaget karena orang tersebut mengetahui berbagai rekam jejaknya, seperti prestasi hingga bisnis tersembunyi yang dilakukan olehnya, yakni menyelundupkan uyah haram ke Amerika. Setelah ditelusuri, ternyata orang tersebut merupakan agen CIA bernama Sever. Agen itu mengajak Barry ke sebuah hanggar pesawat. Di sana Sever menunjukkan sebuah pesawat baru dengan mesin ganda pada Barry. Barry tampak terkesan melihat kecanggihan tersebut yang berasal dari konsultan penerbangan independen. Sever meminta Barry untuk membantu negara untuk meredam pengaruh Uni Soviet di wilayah Amerika Tengah. Pada waktu itu memang perang dingin sedang berkecamuk dan Amerika serta Uni Soviet sedang gencar-gencarnya untuk saling memperebutkan pengaruhnya. Sever memberitahu Barry tugas yang akan dilaksanakannya, yakni memfoto kegiatan pemberontak yang pro-Uni Soviet di daerah Amerika Tengah. Kemudian Sever menambahkan jika operasi ini sangatlah rahasia, tak boleh seorang pun tahu termasuk Lucy. Ketika di rumah, Barry mencoba meminta izin pada istrinya untuk pindah dari pilot TWA menjadi pilot pesawat kargo dan tidak mengatakan jika dia ditawari menjadi rekan agen CIA. Lucy langsung menolak keinginan suaminya itu karena menjadi pilot TWA merupakan pekerjaan yang menjanjikan, mulai dari tunjangan yang besar hingga asuransi kesehatan yang baik. Keesokan harinya Barry masih seperti biasa bekerja di TWA, tapi ketika pesawat hendak lepas landas, Barry tiba-tiba memilih meninggalkan pesawat itu dan bergabung dengan Sever. Lalu Barry melaksanakan tugasnya sebagai pilot yang memata-matai aktivitas para pemberontak pro-Uni Soviet di daerah Amerika Tengah, seperti Guatemala, Honduras, dan El Salvador. Dan tugas itu diselesaikan oleh Barry dengan baik, walaupun dia sempat ditembaki oleh para pemberontak. Namun karena skill penerbangan Barry yang sangat dewa, dia berhasil lolos dari daerah konflik tersebut. Sever sangat puas dengan hasil kerja Barry, bahkan dia sampai mendapat apresiasi dari atasannya, dan Barry pun mendapat imbalan yang cukup besar dari CIA. Tak hanya itu, dia juga sampai diberi tugas tambahan untuk mengantar uang pada seorang kolonel di Panama, seorang informan CIA, yang menjual informasi terkait aktivitas pemberontak pro-Uni Soviet di kawasan Amerika Tengah. Setelah bertugas, Barry pulang ke rumah seperti biasa. Barry juga tak memberitahu jika dia telah keluar sebagai pilot di TWA. Kemudian pada saat Barry sedang bertugas, dia kehabisan bahan bakar, sehingga dia terpaksa mendarat di Kolombia untuk mengisi bahan bakar. Namun tiba-tiba ada sekelompok orang yang menghampiri Barry, dan orang itu mengatakan, Gasolina in the car. Lalu Barry dibawa ke sebuah rumah di sana. Dia bertemu dengan George Ochoa, Carlos Slater, dan Pablo Escobar. Mereka mendirikan bisnis jual beli kokain dan dikenal dengan nama Kartel Medellin. Pada waktu itu Kartel Medellin belum setenar sekarang. George Ochoa menawarkan kerjasama pada Barry karena dia mengetahui berbagai rute Amerika dan memiliki akses ke Amerika. Ochoa ingin Barry mengantarkan kokain ke Amerika dengan ongkos $2.000 per kilogram. Hal itu dia lakukan karena Ochoa ingin mencoba cara baru menyelundupkan kokain ke Amerika, karena mereka kesulitan membawa barang masuk ke Amerika. Jadi Ochoa ingin Barry lepas landas dari markas mereka dengan membawa kokain dengan tujuan Miami. Namun kesulitannya adalah
landasan yang sangat pendek, sehingga pesawat akan sulit lepas landas. Apalagi ditambah di depan landasan ada hutan dengan pohon yang tinggi serta pegunungan, sehingga banyak pilot yang mati karena gagal lepas landas. Barry sempat meminta tempat lain untuk lepas landas, tapi pihak Angkatan Darat Kolombia mengawasi semua tempat di negara tersebut, sehingga mau tidak mau harus lepas landas dari situ. Karena takut nyawanya terancam jika ia menolak, sekaligus tergiur dengan upah yang dijanjikan, akhirnya Barry menyetujui kerjasama itu. Namun dengan syarat dia tak akan mendarat di Miami, tetapi akan menjatuhkan barang itu dari udara melalui pintu bawah pesawat. Kemudian Barry pun mencoba lepas landas dari landasan yang pendek itu dengan susah payah. Tapi karena Barry memiliki skill dewa dalam penerbangan pesawat, Barry dapat lepas landas dengan selamat dan terbang menuju ke Amerika membawa 3.000 kg kokain. Ketika masuk wilayah Amerika, Barry mengecoh radar dengan terbang rendah sehingga tidak terdeteksi oleh radar. Begitu sampai di langit Miami, Barry lalu mengaktifkan sistem autopilot dan menjatuhkan kokain tersebut di dekat rawa. Kesuksesan Barry dalam menyelundupkan kokain dirayakan dengan minum-minum. Namun ketika mereka sedang asik, tiba-tiba militer Kolombia mengepung tempat itu dan melakukan penyergapan terhadap mereka. Shepard menyusul Barry dan melakukan ekstradisi untuk ditangani oleh kepolisian Louisiana. Yeah, the PD was notified of your arrest here. Maybe we can figure something out. Untuk menghilangkan jejak dan agar tidak viral, Shepard meminta Barry dan keluarganya untuk pindah ke kota Mena, yaitu negara bagian Arkansas sebelum polisi datang untuk menyergapnya. Pada malam harinya Barry pulang. Lucy tampak mengkhawatirkan kondisi suaminya yang selama beberapa hari ini tidak pulang. Pada pagi hari, Barry mengajak istri dan keluarganya untuk pindah ke kota Mena. Sesampainya di sana, mereka heran melihat kondisi kota yang seperti kota mati dan hanya dihuni oleh sedikit orang. Lalu Shepard menjemput Barry ke bandara. Shepard menjelaskan fasilitas yang CIA berikan untuknya di Mena, mulai dari rumah, perkebunan, hingga bandara pribadi lengkap dengan hanggar dan pesawat baru yang total luasnya mencapai 8 km persegi. Setelah itu Shepard kembali memberikan tugas kepada Barry untuk mengirimkan senjata ke Nicaragua. Shepard menjelaskan jika sebuah negara di Amerika Tengah bernama Nicaragua telah terpengaruh oleh Uni Soviet dan berpihak pada Soviet. Untuk itu pihak Amerika mendukung kelompok pemberontak bernama Contras yang menginginkan di Nicaragua bebas dari belenggu Soviet, sehingga operasi itu dikenal dengan Operasi Contras. Pihak Amerika mengirimkan senjata AK-47 buatan Soviet yang dibeli dari Israel. Israel ternyata menyita senjata tersebut dari para pejuang Palestina yang dibantu oleh Soviet. Barry kemudian pulang. Di rumah, Lucy marah-marah karena suaminya hanya sibuk bekerja sedangkan Lucy mengurus rumah sendirian dengan fasilitas yang sangat minim. Padahal kondisi Lucy sedang hamil. Lalu Barry meredam kemarahan Lucy dengan memberikan uang yang sangat banyak, sekaligus melengkapi fasilitas di rumah itu. Setelah itu Barry terbang menuju ke Nicaragua. Namun sampainya di sana Barry bingung, para orang di sana tidak tertarik dengan senjata. Mereka malah lebih tertarik dengan barang-barang milik Barry seperti sepatu, kacamata, dan aksesoris yang dikenakan Barry. Kemudian pada misi yang kedua Barry membawa minuman dan juga majalah dewasa untuk hadiah orang di sana. Amigos! Gracias. Tak lama kemudian, George dan kawan-kawan datang.
Joran mengatakan jika pihak Kontras sudah kerjasama dengan mereka, dan sebenarnya Kontras tidak tertarik dengan senjata, namun lebih tertarik pada kokain untuk mereka jual kembali. Sedangkan kartel Medellin membutuhkan senjata. Alhasil senjata yang dibawa oleh Barry dibeli oleh kartel Medellin, dan sebaliknya Barry membawakan kokain untuk para pejuang Kontras. Saat ini boleh dibilang Barry bermain dua kaki atau menjadi agen ganda, yakni menjadi rekan CIA dan juga rekan Medellin. Tak hanya itu, dia juga sampai merekrut 4 rekan pilotnya untuk membantu bisnisnya. Dengan 5 buah pesawat, maka barang yang dikirimkan menjadi lebih banyak dan kucuran uang pun mengalir deras ke kantong Barry. Selanjutnya, usaha Amerika untuk membantu pemberontak Kontras tidak hanya memasok senjata, tetapi mereka juga melakukan pelatihan militer untuk para pemberontak Kontras. Shepard meminta Barry dan kawan-kawan untuk membantu para pemberontak untuk dilatih. Selain itu, Shepard juga meminjam fasilitas milik Barry untuk pelatihan militer. Berkat keberhasilan dan jasa Barry, pihak CIA kemudian memperluas operasinya di banyak wilayah. Oleh karena itu, sudah dapat dipastikan uang Barry tambah menggunung. I'd like to open a bank account. Trust me. I had 40 Kejayaan bisnis Barry terus berkembang hingga tahun 1982. Barry kemudian merenovasi rumahnya, membangun banyak usaha hingga menyimpan uang jutaan dolar miliknya di bank-bank di kota Mena. Hingga perekonomian di kota Mena bangkit. Dari yang semula seperti kota mati, sekarang menjelma menjadi kota yang sibuk. Bahkan dia juga mampu membeli pesawat Hercules untuk mempermudah bisnisnya. Tak hanya itu, Barry juga memberi hadiah sebuah mobil mewah untuk sang istri, lengkap dengan fasilitas dan uang belanja. something extra in there. Lalu Barry ternyata tak hanya menyimpan uangnya di bank, namun dia juga menyimpan di berbagai tempat di rumahnya. In the woods behind my house, 90 pounds. Singkat cerita, adik Lucy yang bernama JB datang ke rumah mereka. JB lantas diberikan pekerjaan untuk mengurus kebersihan hanggar pesawat. Pada awalnya JB bertindak biasa saja, namun sikapnya yang selengean mulai terlihat ketika dia tiba-tiba membawa mobil baru. Barry yang penasaran menanyakan sumber uang untuk membeli mobil tersebut. JB pun mengaku jika uang itu dari hasil mengambil uang milik Barry. Barry kemudian menasihati JB agar tidak mengulangi tindakannya lagi, karena hal itu dapat membahayakan mereka jika tidak pintar membelanjakan uang karena bisa memancing kecurigaan pihak berwajib. Pada suatu malam saat Barry dan teman-temannya beroperasi, tiba-tiba mereka dicegat oleh pesawat DEA dan memintanya untuk mendarat. Namun lagi-lagi Barry mengecoh pesawat DEA dengan terbang rendah dan berputar-putar sehingga jet milik DEA pergi karena kehabisan bahan bakar. We gotta turn around, guys. We're bingo. Sementara itu, pihak FBI menemukan kejanggalan mengenai banyaknya lalu lintas keuangan di kota Mena. Padahal dulunya kota Mena seperti kota mati. Oleh karena itu, pihak FBI melakukan penyelidikan di kota tersebut. Dan betapa terkejutnya mereka setelah melihat perubahan drastis kota tersebut. Beberapa hari kemudian ketika Barry sedang beroperasi, dia kembali dikejar oleh jet milik DEA yang memintanya mendarat. Lalu Barry melakukan hal yang nekat dengan mendaratkannya pesawat di jalan raya. Setelah itu Barry kabur dengan sepeda milik anak kecil yang dia temukan. Something extra for your sister. Hello, darling. In your back. Untuk kedua kalinya Barry berhasil lolos dari DEA. Sama seperti Barry, pihak kartel Medellin juga sedang tertimpa masalah. Praktek ilegal mereka kembali tercium pihak berwajib. Tak hanya itu, Pablo Escobar juga terang-terangan menentang pemerintah Kolombia. Posisi Pablo yang semakin terdesak membuatnya kabur ke Nicaragua untuk menyelamatkan diri sekaligus kokain yang mereka miliki. Barry pun diundang ke Nicaragua untuk melakukan rapat bersama Medellin. Sesampainya di sana, Barry dan Pablo menemui Menteri Dalam Negeri Nicaragua untuk dijadikan backing mereka, sekaligus memberikan akses pesawat Barry untuk landing dan lepas landas di negara itu. Ketika Barry sedang rapat, tiba-tiba dia mendapatkan telepon yang mengabarkan JB ditangkap oleh polisi. JB kembali berulah karena bertindak mencurigakan dan membawa uang 1 koper. A whole lot of money, the dumb fuck.
Karena hal itu, Barry bergegas pulang ke Amerika. George mengatakan jika dia akan membantu membereskan hal ini, namun Barry menolaknya. Akhirnya Barry berhasil membebaskan JB dengan uang jaminan. Setelah itu Barry menyuruh JB untuk pergi ke luar negeri dan memberinya uang 1 tas. Hal itu Barry lakukan karena JB bisa membahayakan bisnis Barry. JB pergi dengan marah pada Barry. I'll tell you what, you're gonna start sending me cash on the fucking regular. You understand? Namun beberapa saat mobil JB berjalan, tiba-tiba ternyata orang-orang Medellin berpikiran sama seperti Barry, sehingga mereka memilih menghilangkan JB terlebih dahulu. Lalu untuk menghilangkan jejak, Barry memasukkan mobil JB ke dalam hutan dan menutupi bangkai mobil itu dengan daun. Sementara itu, Sapper sedang diinterogasi oleh atasannya terkait operasi kontras yang tidak ada kemajuannya. Tak hanya itu, pihak CIA juga mengetahui jika senjata yang mereka kirim ke kontras sebagian besar telah jatuh ke tangan kartel narkoba. Oleh karena itu, pelatihan militer di kota Mena dihentikan. Sapper menemui Barry dan dia telah tahu jika Barry telah berkhianat pada CIA, namun dia tak melakukan apa-apa pada Barry. Setelah itu Sapper pergi dan tak lagi mengakui namanya karena memang itu adalah nama samaran dan nama aslinya adalah Marty. Setelah itu baik Sapper maupun Barry sama-sama memusnahkan dokumen yang berkaitan dengan kota Mena. Namun belum sempat semua dokumen Barry musnahkan, pihak DIA terlebih dulu menyergap Barry. Tak hanya itu, pasukan ETF, polisi hingga FBI turut menyergap Barry. Kemudian Barry dihadapkan pada jaksa wilayah bernama Dennis Dabora yang ternyata telah lama mengincarnya. Barry dituduh melakukan penyeludupan senjata, narkoba dan juga pencucian uang. Oleh karena itu Barry terancam hukuman pidana seumur hidup. Namun ketika pemeriksaan sedang berlangsung, tiba-tiba gubernur menelpon dan meminta agar Barry dibebaskan karena dianggap orang yang berjasa pada negara. Wait a minute, huh? He's free to go. Lalu Barry dijemput oleh staf gubernur. Setelah itu Barry diajak ke Gedung Putih. Di sana Barry dimintai bantuan untuk membantu Gedung Putih. Pihak Amerika ternyata telah mengincar jaringan kartel Medellin. Selain itu pihak Amerika juga ingin membuktikan keterlibatan Sandinis, pasukan pro-Uni Soviet yang terlibat perdagangan narkoba bersama jaringan Medellin. Hal itu dilakukan untuk melakukan propaganda guna menjatuhkan pemerintahan Nicaragua dan menaikkan citra Amerika di kala Perang Dingin. Oleh karena itu Barry yang dipilih untuk melakukan operasi itu karena Barry pernah bekerja sama dengan jaringan Medellin. Pada tahun 1984 dengan pesawat Hercules yang telah dimodifikasi, Barry melakukan operasi tersebut dan dengan mudah menyelesaikan operasi tersebut karena Barry sudah dianggap sebagai rekanan jaringan Medellin. We're gonna get the Yayo. Take these damn pictures. You pissed himself, man. Selanjutnya pihak pemerintah Amerika pun bersorak atas keberhasilan Barry. Namun beberapa hari kemudian pihak Amerika merilis foto hasil operasi Barry termasuk foto yang ada wajah Barry di pesawat itu. Hal itu membuat Barry marah karena nyawanya dan keluarganya terancam karena kartel Medellin telah tahu jika dia berkhianat pada mereka. Walaupun demikian Barry berusaha tetap tenang di depan istri dan anaknya. Bahkan Barry menyempatkan untuk me time bersama keluarganya. Tak lama kemudian pasukan FBI datang dan menangkap Barry atas tuduhan penyelundupan narkoba. Pihak FBI juga menyita seluruh aset yang dimiliki Barry. Untuk menyelamatkan istri dan keluarganya, Barry meminta Lucy kembali ke Louisiana. Barry pun dihadapkan ke persidangan. Beruntungnya hakim hanya memvonis Barry hukuman 1000 jam dan melakukan pelayanan sosial karena Barry dianggap orang yang berjasa pada negara. Untuk menghindari kejaran dari kartel Medellin, dia sampai berpindah-pindah hotel sampai membuat video perjalanan hidupnya. Namun karena tempat wajib lapor hanya berada di satu tempat, maka hal itu mempermudah kartel Medellin menemukan Barry. Dan pada suatu hari Barry akhirnya berhasil ditembak oleh kartel Medellin hingga tewas di tempat. Kemudian pihak FBI menyelidiki kematian Barry. Ia menemukan video perjalanan hidup Barry dan menyitanya sebagai aset rahasia negara. Setelah itu Sapper diangkat menjadi kepala stasiun CIA. Sedangkan salah satu pilot teman Barry bertobat dan menjadi pendeta. Sementara 3 pilot lainnya tidak diketahui kabarnya. Kemudian CIA terus melanjutkan operasinya hingga salah satu pesawatnya jatuh tertembak di Nicaragua.
Operasi selanjutnya adalah operasi Iran dan Contra. Sementara itu Lucy kembali bekerja sebagai kasir restoran cepat saji di Louisiana. Dan film pun selesai. Oke guys, seperti itulah kisah tentang pilot yang sangat handal dalam mengemudikan pesawat, sehingga banyak orang yang mengontraknya untuk menjalankan misi rahasia ke berbagai negara. Pesan yang bisa disampaikan dari film ini yaitu, hindarilah usaha yang haram, karena hal itu dapat menimbulkan dosa dan juga kemurkaan Tuhan. Dan inilah beberapa usaha yang haram.